Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etos kerja. Nah, di sini yang pertama adalah etos. Etos itu adalah ciri, sifat, adat, istiadat, kebiasaan atau kecenderungan moral. Sedangkan kerja diartikan sebagai setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya. Nah, dari sini etos kerja disimpulkan menjadi satu, yang diartikan sebagai sifat dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Dari pengertian etos kerja ini bisa disimpulkan bahwa etos kerja adalah bagaimana sifat seseorang atau pandangan seseorang terhadap orang yang bekerja itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa, ciri-cirinya, karena setiap orang itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda ketika bekerja. Selanjutnya, mengapa kita harus bekerja? Nah, yang pertama, karena manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ketika kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi, kalau kita nggak kerja, kita nggak punya uang, kita nggak bisa yang namanya memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada manusia tidak bisa selamanya hidup bergantung pada manusia lain. Nah, ketika kita nggak kerja, terus kita nggak bisa dapat apa-apa, kita kan nggak mungkin selalu minta bantu orang lain, selalu minta pertolongan orang lain, kan nggak mungkin. Nah, dengan cara kerja kita biar nggak bergantung sama orang lain seterusnya. Selanjutnya ada yang ketiga, itu Allah telah menyiapkan kebutuhan atau keperluan manusia. Nah, di sini semua kebutuhan atau keperluan manusia itu sudah Allah siapkan. Tapi tergantung setiap manusia, kalau dia mau bekerja, dia bakal bisa meraih kebutuhan dan keinginan yang dia inginkan semuanya. Ketika dia tidak mau bekerja, dia tidak akan pernah bisa memenuhi dan mengambil yang telah Allah siapkan itu tadi. Yang keempat ada kita akan merasakan kenikmatan makanan, kepuasan dan bahagia hati jika apa yang kita peroleh hasil kerja sendiri. Ketika kita kerja sendiri ya, kita bakal bisa merasakan beli apa, ini itu bisa semuanya. Karena tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan orang lain. Jadi kita pakai uang kita sendiri. Jadi kita bisa memilih makannya kayak apa, pengen beli ini, pengen beli itu, kita mudah karena kita kerja. Yang terakhir ada salah satu cara meningkatkan harga diri manusia. Nah, kalau laki-laki kan diusahakan bekerja ya. Nah, di sini kan salah satu cara meningkatkan harga diri manusia. Karena apa? Karena kita biar nggak dinilai malas-malasan terus kayak gitu. Jadi dengan cara yang lain adalah cara kita bekerja. Gitu. Selanjutnya ada perilaku mulia etos kerja yang perlu dimuliakan. Yang pertama ada meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada. Barang siapa yang giat pasti akan bisa mendapatkannya. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau kita kerja, kita bisa dapat semuanya, dapat apa yang kita pengenkan semuanya. Yang kedua ada melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Nah, ini mulai dari diri sendiri, kita harus punya niat, kita harus yakin, kita harus punya semangat sendiri. Nah, dari yang terkecil, kita ada hal apapun yang sekecil apapun itu yang kita buat dulu. Nah, nanti kan hasilnya Allah yang ngasih. Dan mulai dari sekarang. Dan yang terakhir ada pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketika bekerja memang capek, memang susah, tapi gimana lagi? Namanya juga bekerja. Jadi yang penting jangan nyerah. Capek wajar, tapi nggak boleh nyerah kayak gitu. Ya. Ada surat yang menjelaskan mengenai etos kerja ini, yakni surat At-Taubah ayat 105. Dalam surat ini kita tidak boleh membaca basmalah dikarenakan surat ini tentang pertumpahan darah umat Islam ketika berperang.
Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat ini diartikan, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini dalam surat ini sudah dijelaskan dengan jelas kalau kita disuruh bekerja, maka Allah nanti beserta Rasulnya itu melihat kita ketika kita bekerja, dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mukmin. Insya Allah seperti itu. Nanti yang penting kita kerja, kita usaha, nanti hasilnya kita pasrahkan sama Allah semuanya, kayak gitu. Nah, di sini tertera kandungan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama ada setiap pekerjaan atau tingkah laku yang menghasilkan amal atau dosa, baik besar maupun kecil, pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Nah, di sini bisa dijelaskan ya, kalau kita setiap pekerjaan, kalau kita pekerjaan nggak halal, meskipun itu sedikit ya, itu bakal tetap diperlihatkan ketika hari kiamat, ketika hari kiamat besok nanti, ketika di akhirat. Yang kedua, ada setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ketika kita kerja, kita bertanggung jawab atas tugas kita semuanya. Ketika kita tidak bertanggung jawab, kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Yang ketiga adalah setiap umat Islam wajib menjaga keimanan agar terhindar menjadi golongan kafir bahkan musyrik. Nah, setiap umat Islam itu wajib ya. Kita kan punya iman masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Jadi harus yakin sama kita sendiri. Harus kuat imannya biar kita tidak tergolong orang yang kafir, apalagi musyrik ya, naudzubillah. Yang keempat ada setiap dosa yang telah diperbuat dapat dibersihkan dengan taubatan nasuha, serta pembersihan harta dengan zakat agar terhindar dari dosa dan dapat melakukan perbuatan amal saleh sebanyak mungkin. Nah, dari sini setiap dosa yang kita perbuat itu bisa diampuni dengan cara, bisa dibersihkan juga dengan cara yang pertama ada taubat nasuha. Yang pertama, taubat nasuha itu kita benar-benar taubat, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Yang kedua, ada dibersihkan dengan zakat. Kita punya harta berapapun kita bersihkan dengan zakat tersebut, kayak gitu. Dan ada yang lain sebagainya. Yang terakhir ada kepada orang munafik, sesuka hatimu dan tetaplah di atas kebatilanmu, namun jangan kamu kira bahwa yang demikian tersembunyi baginya. Dalam ayat ini terdapat ancaman bagi mereka yang tetap di atas kebatilan atau kesesatan atau maksiat. Nah, dalam penjelasan di sini yaitu kepada orang yang benar-benar munafik itu ya sudah terserah dia, sesuka hatinya dia, karena kan semua punya keyakinan masing-masing. Jadi jangan sampai jadi orang yang munafik kayak gitu. Ketika kita jadi orang munafik itu sudah jelas kita dapat maksiat juga, batil juga, punya kesalahan pastinya, dan kita juga dalam keadaan sesat gitu. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah marilah kita semua tanamkan etos kerja dalam diri kita masing-masing. Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, total dan maksimal, dan nikmati setiap aktivitas yang dilakukan. Hal yang paling penting yakni niatkan semua karena Allah atau lillahi ta'ala. Ketika kita niat karena Allah, ketika kita lillahi ta'ala, itu insya Allah semuanya berkah semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.